Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Allah peduli di dalam kehidupan kita, oleh karena Allah mengasihi kita masing-masing. Judul firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita pada hari ini adalah jembatan kepada masa depan yang memuaskan. Adalah salah satu bentuk kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Allah membuat satu jembatan bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Apakah itu jembatannya? Kita akan pelajari pada malam ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami siap menyambut berkat rohani, penuhi kami dengan Roh Kudus dan tuntun kami untuk menikmati berkat dan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada satu emosi yang baru muncul, yaitu rasa malu, rasa bersalah, dan takut ada pada Adam dan Hawa. Mereka segera melarikan diri dan bersembunyi ketika mereka melakukan dosa. Dan ketika Allah datang, Allah memanggil mereka. Tetapi mereka memiliki rasa malu, rasa bersalah oleh karena telah melanggar peraturan Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59:2, firman Tuhan mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jurang pemisah yang lebar mengucilkan kita manusia yang berdosa dari Allah yang kudus. Ini bukanlah perbuatan Allah, tetapi ini terjadi ketika orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, mereka lari dari Allah oleh karena melakukan pelanggaran dosa ketika mereka melawan perintah yang Tuhan sampaikan. Muncullah jurang pemisah antara Allah dan kita manusia oleh karena pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama. Allah ingin memuaskan kerinduan kita dan memulihkan hubungan kita yang sudah putus, terpisah oleh karena jurang yang begitu dalam. Allah membuat jembatan untuk memulihkan hubungan yang terputus oleh karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Allah terhadap kita manusia. Allah membuat satu jembatan, dan inilah yang kita perlu pelajari pada malam ini. Apakah jembatan yang Allah buat untuk menghubungkan kita dengan dirinya yang di surga? Mari kita pelajari satu persatu. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Satu kabar baik yang luar biasa, Bapak Ibu saudaraku diberkati oleh Tuhan. Salah satu bentuk kepedulian Allah bagi kita, yang mengirim anaknya Yesus Kristus sang pencipta datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan untuk membinasakan. Dan ini patut kita sadari dan patut kita syukuri. Allah peduli terhadap kita sekalian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada 7 fakta yang kita perlu ketahui tentang Yesus, jembatan yang dibuat oleh Allah, penghubung antara surga dengan dunia, penghubung antara Allah dengan kita orang berdosa. Apakah ke-7 fakta tersebut yang perlu kita ketahui tentang Yesus? Yang pertama, Yesus datang dari surga ke bumi. Inilah satu kabar baik, bentuk kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 8 ayat 58 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sesungguhnya Yesus sudah ada sebelum kita ada. Yesus adalah pencipta, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Yesus adalah pencipta semesta alam. Ia datang ke dunia kita untuk melepaskan kita dari dosa dan kematian. Bayangkan, inilah bentuk kepedulian Allah yang luar biasa. Allah tidak mau kita mati di dalam dosa.
tetapi ia mengutus Yesus Kristus, Sang Pencipta, untuk datang seperti ciptaannya, seperti kita manusia, merasakan apa yang kita rasakan, agar dapat menyelamatkan kita, umat yang ia kasih. Yang kedua, Yesus menjalani hidup tanpa dosa. Oh, ini suatu hal yang luar biasa, yang dapat menjadi satu teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita merasakan duka, kita merasakan kekecewaan, kita merasakan dikhianati, kita merasakan ditolak. Yesus lebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Yesus pernah dicobai sama seperti kita dicobai. Ia pernah menangis sama ketika kita pernah menangis oleh karena duka dan kekecewaan. Tetapi ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Sekalipun ia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, hidup di tengah-tengah manusia, di dunia yang berdosa, tapi Yesus tidak pernah melakukan dosa. Sesuatu kabar baik yang dapat kita miliki pada saat ini. Ia merasakan apa yang kita rasakan, tapi ia tidak berbuat dosa. Ini menjadi satu teladan bagi kita. Dengan pertolongan Tuhan, dengan penyerahan kepada Allah, kita akan dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus. Hidup di tengah-tengah dunia, tapi tidak sama seperti dunia ini. Mengapa perlu bagi Yesus untuk menjalani kehidupan tanpa dosa? 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ketika Sang Pencipta datang ke dunia menemui ciptaannya kita, ini bukan salah satu sarana yang terbaik yang Allah dapat lakukan untuk menjangkau kita, untuk memulihkan hubungan kita yang telah rusak oleh karena dosa. Ia harus merasakan apa yang kita rasakan, agar dapat menarik kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Seperti hubungan yang semula. Jangan sia-siakan kesempatan yang Yesus berikan bagi kita ketika ia datang untuk menjumpai kita dalam keadaan kita apa adanya. Yang ketiga, fakta tentang Yesus yang harus kita miliki dan pahami adalah Yesus mati untuk menghapus dosa kita. Berapa banyak orang yang sudah berdosa di dunia ini? Apakah 1.000, 10.000, 1 juta, atau 100 juta? Atau mungkin lebih? Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan semua kita telah berdosa. Mungkin status kita berbeda, pekerjaan kita berbeda, tingkat pendidikan kita berbeda, tetapi ada satu yang sama. Kita adalah orang-orang berdosa. Saudara-saudara sekalian dan saya adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena Allah peduli kepada kita. Yesus mau menghapus dosa dan memberikan keselamatan bagi kita. Mengapa Yesus harus mati? Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pengetahuan yang kita miliki, uang yang ada pada kita tidak sanggup untuk menebus kita dari dosa kita. Hanya kematian Yesus, darah Yesus yang tercurah, sanggup untuk membasuh kita dari setiap dosa-dosa kita. Dan memberikan kuasa bagi kita untuk memulai satu kehidupan yang baru. Menjalin satu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bersama Yesus Kristus. Fakta keempat yang perlu kita ketahui tentang Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mungkin di antara kita yang menyaksikan bio ini, ada yang mengalami duka oleh karena keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasih. Mungkin dengan pasangan kita, orang tua kita, anak, sahabat, teman. Kita merasakan duka yang cukup mendalam. Tetapi pada malam ini, tetapi pada saat ini, ada satu pekabaran yang sangat penting
fakta tentang Yesus, bahwa Yesus bangkit dari kematian, ini dapat memberikan satu sukacita dan penghiburan bagi kita dalam melewati duka cita ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring." Haleluya, ini kabar baik yang luar biasa. Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mati di dalam Kristus berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita dilanda oleh duka karena keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasih, tapi dengan jaminan kebangkitan Yesus, orang-orang yang Tuhan telah izinkan beristirahat, ketika mereka percaya dalam Tuhan, ia memiliki satu jaminan bahwa ia juga akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kali. Kelima yang perlu kita ketahui fakta tentang Yesus. Yesus naik ke surga. Tidak cukup Yesus datang dari surga ke dunia ini. Tidak cukup Yesus datang untuk menghapus dosa kita. Tidak cukup hanya Yesus mati dan bangkit. Tetapi Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11 firman Tuhan katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika Yesus bangkit, beberapa hari setelah berada di bumi ini, ia kembali naik ke surga. Dari mana ia datang? Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, apakah berkatnya bagi kita ketika Yesus naik ke surga? Ini menandakan dan menambah iman percaya kita. Sebagaimana Yesus adalah pencipta, ia kembali ke tempat di mana ia berada. Karena sang pencipta tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Ia kembali ke surga di rumah Bapa. Dan ini menjadi satu berkat bagi kita. Sebagaimana kita juga akan dibawa pulang oleh Yesus di tempat di mana ia berada. Ketika Yesus mengatakan, di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini bukan satu jaminan bahwa Yesus yang kita sembah adalah bukan hanya manusia biasa, tetapi ia adalah Tuhan yang kita sembah. Fakta yang keenam tentang Yesus yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa Yesus melayani sebagai imam besar kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Suatu kabar baik yang kita miliki pada malam ini, bentuk kepedulian Allah bagi kita. Yesus telah menjadi jembatan. Yesus telah menjadi perantara dari surga ke bumi, antara Allah dengan manusia. Keunikan Yesus sebagai perantara adalah ia adalah pencipta, tetapi ia pernah tinggal bersama dengan manusia, merasakan pergumulan manusia, merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Ia adalah pencipta, Yesus pernah tinggal menjadi manusia, seperti kita manusia. Itulah sebabnya saat ini, Yesus melayani sebagai imam besar, sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Dan kita patut bersyukur, oleh karena Yesus memiliki tugas sebagai perantara antara Allah dengan kita manusia yang berdosa. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Ketika Yesus masih membuka pintu rahmat-Nya sebagai perantara antara Allah dengan manusia, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bahwa segala pergumulan kita, kelemahan kita, kesusahan kita, penderitaan kita kepada Yesus, Ia sanggup untuk menolong kita, karena Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan, kesusahan yang kita derita, pencobaan silih berganti,
fitnahan, ataupun segala sesuatu yang kita alami, bawalah kepada Yesus. Jangan ditahan, karena Yesus sanggup untuk menolong kita, terlebih menyelamatkan kita sekalian. Yang terakhir, fakta yang ketujuh yang perlu kita ketahui tentang Yesus Kristus adalah Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Ketika yang pertama Yesus datang sebagai seorang juru selamat untuk menghapus segala dosa kita, maka yang kedua kali Yesus akan datang sebagai raja. Dengan kemenangan ia akan membawa hasil tuai dari bumi ini kembali ke rumah Bapa di surga. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Sebelum Yesus terangkan ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya. Ia berjanji kepada kita manusia bahwa ia akan datang kedua kali. Janji inilah nyata dan benar. Yesus akan datang kembali menjemput kita. Sebagaimana pasti ia telah datang pada kedatangan yang pertama, demikian juga kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah sangat peduli kepada kita. Yesus peduli terhadap kita. Itulah sebabnya Yesus tidak menghendaki kita hidup selamanya di dunia dalam penderitaan, kesusahan, dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Yesus mau membawa kita di tempat di mana ia berada. Ini satu kabar baik, Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Yesus tawarkan bagi kita. Mari sambut tawaran Yesus yang luar biasa. Dan satu kerinduan kita, ketika ia akan datang sebagai Raja, sebagai Tuhan semesta alam, biarlah kita adalah orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia, diangkat, lalu berada di tempat di mana Yesus. Inilah satu kerinduan kita sekalian. Dan kerinduan kami. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Percaya kepadanya. Biarlah kita mendapatkan kasih dan kemurahan, keselamatan yang daripadanya menjadi bagian kita. Dan hidup baru Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.